Perkenalkan, nama saya Siti Rodia. Saya Karisma Handayani. Saya Novia Rahmawati. Saya Isma Sofia. Saya Andi Mutiara. Dan saya Wafelni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang dengan tema dialog ilmu pendidikan Islam dengan pendekatan information technology. Baik, kami akan membahas mengenai ilmu pendidikan Islam dengan pendekatan information technology. Adapun pembahasan ini akan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudari saya. Baik, di bagian pertama kami akan menjelaskan terkait pengertian dari ilmu pendidikan Islam dengan pendekatan informasi teknologi. Perlu kita ketahui bahwa teman-teman, pendekatan informasi teknologi dalam ilmu pendidikan Islam merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi dan meningkatkan proses pembelajaran, manajemen pendidikan, serta pengembangan kurikulum dalam konteks pendidikan Islam itu sendiri. Nah, pendekatan ilmu teknologi dalam ilmu pendidikan Islam memanfaatkan beberapa alat dan teknologi. Yang pertama itu internet, komputer, multimedia, alat peraga pendidikan, serta aplikasi mobile. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu pendidikan Islam dengan pendekatan informasi teknologi mengacu pada penerapan prinsip-prinsip Islam, di mana ia memanfaatkan beberapa fasilitas yang telah disediakan seperti yang saya sebutkan tadi, ada internet, multimedia, alat peraga, dan lain-lainnya, dan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran manajemen pendidikan Islam dan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Baik teman-teman, jadi pembahasan selanjutnya yaitu terkait tentang peran teknologi informasi dalam ilmu pendidikan Islam. Nah, peran teknologi informasi dalam ilmu pendidikan Islam tentunya sangat penting dan sangat berpengaruh ke dalam beberapa aspek. Nah, di antara perannya yaitu yang pertama ada meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas. Maksudnya di sini adalah melalui teknologi informasi, peserta didik dan pendidik dapat lebih mengakses lebih luas tentang bahan pembelajaran, video, materi pembelajaran pendidikan Islam secara online, sehingga dapat mengakibatkan peserta didik ini melakukan proses pembelajaran dengan fleksibel, yang dalam artian itu tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Kemudian yang kedua ada mendorong pembelajaran interaktif dan multimedia. Maksudnya di sini adalah teknologi informasi memungkinkan penggunaan multimedia interaktif, video pembelajaran, serta aplikasi mobile dalam proses pembelajarannya, sehingga dapat mengakibatkan peserta didik ini dalam proses pembelajaran itu menjadi lebih mudah memahami dan melibatkan diri dalam proses pembelajaran dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga ada mendukung manajemen pendidikan. Maksudnya di sini adalah teknologi informasi berperan dalam pengelolaan data dan administrasi manajemen pendidikan Islam. Misalnya dalam membantu guru dalam mengelola data siswa, menetapkan jadwal, kehadiran, penilaian, serta catatan akademik, yang dimana dapat selain itu juga dapat mempermudah guru dalam mengambil keputusan berdasarkan data-data yang telah disusun tadi dari teknologi informasi itu. Kemudian yang keempat ada membangun platform pembelajaran online. Maksudnya di sini adalah teknologi informasi ini memungkinkan adanya penggunaan platform dalam proses pembelajaran dalam ilmu pendidikan Islam. Misalnya dalam
Misalnya dapat meningkatkan komunikasi antara peserta didik dan pendidik melalui forum diskusi, tugas online, ujian daring, serta aktivitas pembelajaran lainnya yang dapat meningkatkan komunikasi dengan baik antara peserta didik dan pendidik dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi itulah tadi ada 4 diantaranya peran teknologi informasi dalam ilmu pendidikan Islam. Baik, selanjutnya pengembangan materi pembelajaran Islam dengan teknologi informasi. Nah, pembelajaran Islam dengan teknologi informasi ini dapat memberikan keuntungan kualitas dalam pembelajaran Islam. Di sini juga ada beberapa langkah untuk mengembangkan materi pembelajaran Islam. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan. Jadi langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan pembelajaran Islam yang ingin dicapai. Nah, hasil ini akan melibatkan pemahaman dalam materi yang akan diajarkan, tingkat pemahaman siswa dan keterampilan yang ingin dikembangkan. Kemudian yang kedua, kurikulum digital. Nah, di sini juga terkait kurikulum digital itu mengembangkan kurikulum digital yang mencukupi berbagai topik dan subtopik dalam pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, pemilihan sumber materi. Nah, di sini memilih sumber materi yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sumber materi dengan berupa teks, video, audio, presentasi atau aplikasi interaktif yang akan dipresentasikan. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan multimedia. Penggunaan multimedia interaktif. Dengan penggunaan ini, multimedia interaktif seperti misalnya gambar, video, animasi, dan pengalaman belajar siswa. Hal ini dapat membantu mengevaluasikan konsep dalam pemahaman Islam dan membuat pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Kemudian yang kelima itu pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran berbasis teknologi ini dapat mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran Islam seperti e-learning atau platform pembelajaran online. Baik, selanjutnya yaitu pembelajaran jarak jauh dalam ilmu pendidikan Islam. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh dalam pendidikan Islam yaitu merujuk pada pendekatan pembelajaran jarak jauh yang melalui media elektronik atau media komunikasi jarak jauh. Nah, di mana pendidik dan peserta didik itu tidak dalam suatu ruangan yang sama. Nah, adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Baik, yang pertama itu ada teknologi dan infrastruktur. Nah, di mana untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini harus memastikan ketersediaan teknologi seperti komputer, terus internet, koneksi internet yang stabil, perangkat audio dan video, dan platform pembelajaran online. Baik, yang kedua yaitu platform pembelajaran online. Nah, di sini pendidik harus memilih platform pembelajaran online yang sesuai untuk ilmu pendidikan Islam. Nah, platform tersebut harus memiliki fitur-fitur untuk membagikan materi pembelajaran, tugas, serta penilaian. Yang ketiga, materi pembelajaran yang relevan. Nah, di sini pendidik harus mengembangkan materi yang sesuai dengan yang diajarkan. Nah, dalam materi yang relevan ini juga pendidik harus memperhatikan aspek-aspek yang penting dalam ilmu pendidikan Islam, di mana seperti aspek moral, etika, agama yang
digunakan yang menggunakan berbagai media yang seperti teks, video, audio, dan gambar untuk mendukung pemahaman siswa. Yang keempat, interaksi dan kolaborasi. Nah, penting untuk menciptakan interaksi dan kolaborasi siswa dan pendidik dalam pembelajaran jarak jauh. Siswa dapat berinteraksi melalui platform pembelajaran online, menjawab ada sesi tanya jawab secara virtual. Yang kelima adalah evaluasi dan umpan balik. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh ini, evaluasi dan umpan balik tetap penting untuk memantau kemajuan siswa, yaitu menggunakan alat metode evaluasi daring seperti diskusi ataupun memberikan tugas online. Selanjutnya, etika penggunaan teknologi informasi dalam ilmu pendidikan Islam. Etika penggunaan teknologi informasi dalam ilmu pendidikan Islam sangat penting untuk dipertimbangkan. Berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teknologi dalam ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam menggunakan teknologi, perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam, menghormati nilai-nilai Islam, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang kedua, keselamatan dan privasi. Dalam penggunaan teknologi dalam ilmu pendidikan Islam penting untuk memperhatikan aspek keselamatan dan privasi. Pastikan bahwa penggunaan teknologi tersebut tidak membahayakan siswa ataupun pengguna lainnya. Jaga kerahasiaan data dan informasi sensitif terkait dengan pendidikan Islam. Yang ketiga, kejujuran dan plagiarisme. Penting untuk kita menjunjung tinggi prinsip kejujuran. Hindari melakukan plagiarisme dalam menggunakan materi dan konten yang ada. Yang keempat, penggunaan yang produktif. Gunakan teknologi tersebut untuk meningkatkan pembelajaran, memfasilitasi penelitian, dan pengembangan pengetahuan keislaman. Selanjutnya, yang kelima, menghormati keanekaragaman. Dalam menggunakan teknologi, perlu untuk menghormati keanekaragaman dan sensitivitas budaya, agama, dan latar belakang siswa. Pastikan bahwa dalam menggunakan teknologi tersebut tidak menyinggung atau mendiskriminasi individu maupun kelompok tertentu. Yang terakhir yaitu pemanfaatan aplikasi dan software Islam dalam pembelajaran Islam dapat memberikan berbagai keuntungan. Yang pertama yaitu ada aplikasi Al-Quran digital. Nah, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membaca Al-Quran dalam format digital dengan fitur-fitur seperti pencarian ayat, penandaan, tafsir dan terjemahan. Yang kedua yaitu adalah aplikasi hadis. Aplikasi ini menyediakan koleksi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW beserta penjelasan dan kajian terkait. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini, siswa dapat mempelajari, memahami hadis-hadis dan dalam konteks yang lebih mudah dan terstruktur. Yang ketiga, aplikasi doa dan zikir. Aplikasi ini menyediakan koleksi doa-doa dan zikir-zikir dalam Islam. Nah, sehingga siswa dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk mempelajari doa-doa harian dan doa-doa khusus dan zikir-zikir yang dianjurkan. Yang keempat, ada aplikasi software. Aplikasi ini dikembangkan untuk membantu siswa mempelajari dan memahami konsep-konsep ajaran Islam. Nah, software ini biasanya berisi materi-materi terkait simulasi dan latihan soal yang akan dikerjakan. Nah, pemanfaatan aplikasi dan software ini dalam pembelajaran Islam memberikan kemudahan, akses interaktif, dan pengalaman belajar yang menarik.